Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lina Iswara di acara Sismoka podcastnya RSUD Ngeneng. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Untuk Sobat Sismoka pasti sudah hafal dengan tamu kita kali ini. Dia adalah Dr. Rizky. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Gimana? Lina. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ini. Tetap semangat. Siang-siang. Harus ya. Ngantuk boleh ya dokter? Boleh. Nanti sudah disediakan oleh Sismoka. Iya. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan hari ini dengan kabar baik. Mungkin dari Sobat Sismoka belum tahu siapa ini Dr. Rizky ini. Mungkin sementara monggo dokter perkenalan dulu biar Sobat Sismoka semua sudah pada tahu, sudah pada kenal gitu ya. Monggo. Oke. Halo Sobat Sismoka. Assalamualaikum. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Rizky. Saat ini menjabat sebagai dokter anak di Rumah Sakit Umum Daerah Geneng. Untuk jam praktek di sini jam 12 sampai jam 15 ya. Ibu-ibu, ayah bunda, saya tunggu kedatangannya sekedar konsultasi, periksa anak sakit, apapun. Selesaikan masalah yang ada di rumah, ketemu dengan Dr. Rizky. Oke. Terima kasih dokter. Apalagi dokternya ganteng. Tidak hanya anak-anak yang tertarik, pasti bundanya juga tertarik dengan dokternya. Tentunya untuk menyelesaikan keluh kesah seputar anak-anak di rumah. Anak-anak aja. Terima kasih ya, luar biasa Sobat Sismoka. Ternyata di RSUD Ngeneng sudah ada dokter spesialis anaknya, Dr. Rizky. Ya. Ngomong-ngomong dokter, dengan era digital yang sekarang ini, sebenarnya apa sih pengaruh gadget kepada anak itu pengaruh enggak sih dokter? Oke. Saya jawab ya. Era digital itu kurang lebih 1 dekade terakhir ini, kurang lebih 10 tahun terakhir ini, di mana sudah terjadi pergantian. Awalnya kita masih manual mungkin secara berkomunikasi, mendapat hiburan itu secara kita harus lihat pertunjukan, televisi, dan tentunya TV itu sebenarnya sudah mulai awal dari era digital. Nah, itu 10 tahun terakhir ini mulai pergeseran, apalagi ada pandemi juga. Waktu itu dengan COVID-19 akhirnya mengharuskan kita aktivitas di rumah. Nah, tentunya di rumah tidak bisa aktivitas keluar rumah kan. Nah, kita di situ mulai membuka-buka scroll HP nih. Nah, mau tidak mau mainan HP. Betul, akhirnya keterusan mulai lihat game, lihat film, apa-apa berdasarkan HP atau internet. Nah, di situ sedikit banyak membawa pengaruh. Nah, tentunya pengaruhnya untuk anak-anak ya, di mana sebenarnya sudah ada rekomendasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia, terus itu ada rekomendasi tentang penggunaan gadget itu tadi, atau screen time istilah kerennya, screen time. Apakah ada batasan waktu sebenarnya untuk anak? Kalau kita lihat tuh kadang orang tua itu beranggapan bahwa di dalam gadget juga ada belajarnya dokter. Betul. Mungkin ya. Anak saya sendiri misalnya kalau mau belajar maunya lihatnya HP. Itu kalau menurut dokter Rizky sendiri sebagai spesialis dokter anak pandangnya seperti apa? Tentunya ada ya batasan kita batasi di sini untuk periode anak kurang dari 2 tahun. Tentunya sesuai rekomendasi anak usia itu tidak boleh sama sekali diperkenalkan screen time atau melihat HP. Pada anak usia itu kita sebagai orang tua lebih mengajak anak untuk berinteraksi, memberikan contoh, makan bareng, ngobrol bareng, membacakan cerita seperti itu. Betul. Nah, untuk anak yang usia lebih dari 2 tahun sampai usia 3 tahun itu bisa 1 jam dalam 24 jam, tapi tentunya dengan pendampingan orang tua. Tidak semuanya harus dibuka, gitu, karena tentunya ada efek. Betul dokter. Seperti kita ketahui, seperti sekarang ini ya di era digital itu kadang orang tua juga nggak bisa ngasih contoh. Anaknya dilarang main HP, tapi orang tuanya main HP terus. Itulah dalam satu tumbuh kembang anak. Kita sebagai orang tua itu dalam mendidik anak harus ada asih, asah, dan asuh. Nah, asih itu kita mengasihi, kita memberikan kasih sayang secukupnya, kita memberikan kebutuhan sesuai
dengan kebutuhan anak sesuai usia. Terus asah dan asuh itu salah satunya kita memberikan contoh juga. Tentunya apabila kita tidak ngasih larangan kepada anak tidak boleh main HP atau ada batasan tertentu, tentunya kita harus bijak juga tidak main HP di depan anak-anak. Itulah tantangan kita sebagai orang tua. Nah, sering banyak kita menemukan keluarga pasien berkonsultasi ke kita. Ya, saya juga ada kesepakatan tidak hanya anak saja yang dikasih tahu, tetapi orang tua harus diajarkan mengenai pentingnya memberikan contoh kepada anak-anak. Seperti itu. Gitulah Sobat Sismoka, ternyata peran orang tua juga penting ya. Ojo sing disalahne anake wae ya, seperti itu ya. Satu lagi sebenarnya itu fakta atau mitos dokter? Kalau anak itu rewel setelah dipegang HP biasanya tuh lebih anteng, itu sebenarnya fakta atau mitos sih? Itu sebenarnya justru bukan mitos ya, tapi sudah yang salah kaprah. Nah, itu sebenarnya mungkin ya namanya kehidupan di rumah kan kita nggak tahu ya. Kadang itu anak sudah dikasih HP, sudah terlanjur dalam waktu yang lama berinteraksi dengan HP, dia suka mulai melihat game, permainan, dia sudah suka itu, langsung di stop, tentunya anak akan marah. Nah, itu ada triknya nanti Mbak Lina. Gimana kita tunggu caranya? Trik selanjutnya di podcast selanjutnya teman-teman ya. Jadi untuk Sobat Sismoka jangan lupakan podcastnya RSUD Ngeneng. Ada trik yang luar biasa dari Dokter Rizky. Tadi sampai saya lupa menanyakan dokter, sebenarnya definisi anak menurut pandangan dokter anak tuh usia berapa sampai berapa dan diperbolehkannya main HP yang standarnya itu di usia-usia berapa? Iya, tentunya berdasarkan WHO, definisi WHO, anak adalah usia 0 sampai maksimal 18 tahun. 18. Oh iya. Nah, 0 sampai 18 tahun itu ada pembagiannya lagi. Bayi itu berarti masih 0 sampai 1 tahun. Terus toddler itu 1 sampai 3 tahun. 3 sampai 6 tahun itu prasekolah, 6 sampai 18 tahun itu anak usia sekolah. Nah, di situ berdasarkan rekomendasi dari WHO maupun IDAI, anak usia 0 sampai 2 tahun itu tidak diperkenalkan sama sekali melihat handphone. Nah, itu. Padahal alasan orang tua biasanya untuk belajar. Nah, belajar boleh, tapi tentunya kita sebagai orang tua harus selektif. Jadi belajar, misalkan untuk yang berbahasa kan kita bisa mengajarkan anak untuk cerita, membacakan dongeng itu bisa. Terus anak usia 2 tahun sampai 6 tahun itu 1 jam dalam 24 jam. Dan itu pun harus didampingi. Intinya tidak semua yang ada di internet itu berdampak buruk. Ada dampak baiknya. Tentunya waktu kita screen time bersama mendampingi anak-anak, kita memilih channel-channel yang tentunya mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan harus selalu didampingi. Iya. Usia 6 sampai 12 itu bisa lebih lama sedikit waktunya. Nah, kalau usia 12 tahun ke atas sesuai kebutuhan gitu. Nah, karena anak dengan melihat itu kan, kalau kita melihat objek benda baik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi itu ada perbedaan. Nah, kalau misalkan kita mengajarkan anak-anak nih, kita mengajarkan mungkin membersihkan halaman, menata tempat tidur, kan anak bisa melihat objek 3 dimensi, benar-benar melihat, memegang, dan mungkin memindahkan benda itu. Nah, kalau dengan screen time itu 1 dimensi, 2 dimensi kan jarang. Anak cuma bisa melihat doang, nggak bisa gimana caranya memegang, melipat, nggak bisa lah. Itu kan sudah terlanjur lama mungkin seperti itu, akhirnya anak menjadi sedentary life atau istilah kekinian itu mager, udah malas gerak kan, udah ngelihat itu. Kasihkan, dokter. Terus nanti tambahnya cemilan-cemilan, ya kita nggak tahu cemilannya, mungkin kalau yang era-era sekarang ini mungkin kopi kayak gitu, cemilan-cemilan yang lain, snack-snack, akhirnya anak-anak kebanyakan juga menjadi obesitas seperti karena sedentary life. Aktivitas fisiknya sangat-sangat kurang. Nah, itu salah satu triknya, nanti kita bermain di aktivitas fisik. Gitu. Ternyata usia 17 tahun itu masih disebut sebagai anak-anak ya, Dok? Iya, maksimal 18 tahun kurang 1 hari. Kurang 1 hari. 18 tahun kurang 1 hari. Iya, betul.
ternyata luar biasa ya Sobat Sismoka. Ternyata peran orang tua itu juga sangat penting untuk perkembangan anak. Jadi seperti saya sendiri juga kalau punya anak tidak dibiarkan main HP. Kadang kita seperti itu dokter. Wes yang penting menang, dikasih HP aja. Nah, itulah kadang ABS asal bapak senang anaknya. Betul. Ibunya repot yang penting anaknya tenang, itu sebaiknya dikurangi ya seperti itu ya. Banyak sekali seperti itu di mungkin tetangga-tetangga kita atau saya sebagai dokter, pasien-pasien saya juga seperti itu. Banyak juga anak dengan mungkin screen time yang over, lebih anak usia 0 sampai 2 tahun tadi kan tidak boleh memegang HP. Pada kondisi tertentu orang tua datang ke kita berkonsultasi, "Dok, kok anak saya terlambat ngomong ya?" Nah, itu kita sudah periksa-periksa tes tumbuh kembangnya melalui tes tumbuh kembang, kita screening ke Denver seperti itu, ternyata kok normal semua. Ternyata kebanyakan main HP juga. Main HP salah satu faktor risiko yang kok anaknya sebisnya ini ya, bahasanya terlambat, bicaranya terlambat seperti itu. Ya, ternyata jadi kalau dibiarkan berlarut-larut main HP juga tidak akan memberikan efek yang bagus juga. Untuk itu apa pesan dan saran dari Bapak Dokter untuk orang tua yang mempunyai anak? Tentunya kita harus hubunginya dengan screen time, kita harus mendampingi anak di segala kondisi. Nah, tentunya anak usia 0 sampai 2 tahun kita harus mengasihi dengan memberikan kasih sayang cukup, memberikan asih dan asuh itu tadi. Untuk anak 2 sampai 4 tahun cukup 1 jam itu. Dan mengajarkan aktivitas fisik. Nah, nanti di anak yang usia lebih tua, anak sudah bisa memikirkan kebutuhannya, diharapkan sudah bisa memilah-milah kebutuhan bermain gadget atau HP dan aktivitas fisiknya. Itu yang kita harapkan di usia-usia yang selanjutnya seperti itu. Tidak tergantung sama gadget terus gitu. Kalau orang tua beli gadget boleh ya dokter? Harus di-upgrade terus ini Mbak Lina. Harus di-upgrade terus ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dokter untuk kehadirannya siang ini. Doa terbaik buat panjenengan, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, Sobat Sismoka semuanya, inilah tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Rizky. Kesimpulan pada siang hari ini, kurangi bermain gadget untuk anak. Dan kalaupun tingkatkan aktivitas fisik bermain bersama. Tingkatkan aktivitas fisik dengan orang tua, aktivitas dengan orang tua, dengan teman. Karena apapun itu berlebihan adalah berdampak yang tidak baik. Betul. Ya. Terima kasih untuk siang hari ini dokter. Terima kasih Mbak Lina. Buat Sobat Sismoka semua. Salam sehat dari kita. Sismoka podcastnya RSUD Ngendang. Terima kasih dokter. Terima kasih Sismoka. Selamat siang. Ya.